Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dengan NIM 2201816. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengujian penetrasi sistem informasi. Jadi beberapa hal yang akan dibahas itu ada tentang kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer, lalu ada kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial. Yang ketiga itu ada bagaimana cara kerja mesin Enigma. Yang keempat itu ada hubungan kriptografi dengan cyber security. Dan yang terakhir adalah mengenai serangan DDoS terhadap Estonia. Yang pertama itu adalah sejarah kejahatan dan keamanan cyber. Salah satu kejahatan komputer paling awal yang tercatat terjadi pada tahun 1971 sampai 1972 yang dikenal sebagai Case of the Italian Job. Seorang programmer bank bernama Stanley Mark Rifkin berhasil mencuri sekitar 10,2 juta dolar dari security Pacific National Bank di Los Angeles dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem transfer lewat bank. Namun, sebelum itu ada beberapa insiden yang bisa dianggap sebagai cikal bakal dari kejahatan komputer, yaitu pada tahun 1963, Kevin Mitnick melakukan hacking pada komputer Cosmos, yaitu komputer sistem mainstream operation milik perusahaan telepon Pacific Bell di Los Angeles yang merupakan sentral database Amerika. Pada awal tahun 1970, John Draper membuat sebuah panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan meniupkan nada yang tepat ke dalam telepon untuk memberitahukan kepada sistem telepon agar membuka salurannya, di mana nada tersebut berupa siulan. Kemudian ada pertumbuhan komersial. Era 1980 sampai 2000 merupakan masa pertumbuhan komersial internet yang pesat. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai ancaman keamanan digital. Salah satu kasus paling awal dan terkenal adalah Morris Wong pada tahun 1988. Robert Morris merupakan seorang mahasiswa yang menciptakan program komputer yang tidak sengaja melumpuhkan sekitar 6.000 komputer atau sekitar 10% internet pada saat itu. Walaupun niat awalnya dia hanya ingin mengukur besarnya internet, namun insiden ini menyadarkan dunia akan kerentanan sistem komputer. Di era 1990-an, kejahatan cyber mulai bermotif finansial. Kasus Kevin Mitnick menjadi sangat terkenal karena dia berhasil meretas sistem beberapa perusahaan besar seperti Nokia dan Motorola untuk mencuri rahasia dagang. Penangkapannya pada tahun 1995 menjadi bukti nyata bahwa kejahatan cyber bisa mengancam keamanan perusahaan. Selain itu, maraknya virus komputer seperti Maya-Lisa pada tahun 1999 yang menyebar melalui email dan merusak dokumen Microsoft Word, serta munculnya serangan DOS atau Distribute Denial of Service yang melumpuhkan situs-situs besar seperti Yahoo, Amazon, dan eBay pada tahun 2000, semakin menegaskan pentingnya sistem keamanan cyber. Rangkaian kejadian ini mendorong perusahaan dan organisasi untuk mulai serius mengembangkan sistem keamanan cyber. Mereka mulai menginvestasikan sumber daya untuk melindungi data dan sistem mereka, yang akhirnya melahirkan industri cyber security seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian ada mesin Enigma. Enigma adalah alat mekanis yang ditenagai oleh baterai atau sumber listrik biasa yang diciptakan oleh insinyur asal Jerman bernama Arthur Scarbius di akhir Perang Dunia Pertama. Enigma terdiri dari sebuah keyboard untuk input, plugboard, dan sejumlah rotor dan lightboard untuk output. Cara kerjanya mirip seperti permainan teka-teki, di mana setiap huruf yang diketik akan diubah menjadi huruf lain dengan pola yang sangat sulit ditebak. Ketika seseorang mengetik sebuah huruf di keyboard Enigma, huruf itu tidak langsung muncul seperti di mesin ketik biasa. Sebaliknya, mesin akan mengubahnya menjadi huruf lain melalui serangkaian roda di dalamnya. Roda-roda itu disebut dengan rotor, dan setiap kali sebuah huruf ditekan, rotor akan berputar
mengubah huruf tersebut menjadi huruf yang berbeda. Misalnya, jika seseorang mengetik huruf A, mesin bisa mengubahnya menjadi huruf X. Namun, jika A ditekan lagi, hasilnya bisa saja berbeda, misalnya menjadi huruf P. Hal ini terjadi karena setiap kali tombol ditekan, rotor akan berputar mengubah cara huruf diterjemahkan. Kemudian adalah hubungan kriptografi dan cyber security. Kriptografi dan keamanan cyber itu seperti gembok dan kunci di dunia digital. Kalau kamu mengirim pesan atau data penting lewat internet, kriptografi mengubahnya jadi kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang yang punya kunci khusus. Misalnya, saat kamu chat dengan teman atau saat orang tuamu belanja online, semua informasi penting seperti pesan dan nomor kartu kredit diubah menjadi kode yang tidak bisa dibaca orang lain. Jadi, meskipun ada orang jahat yang berhasil mencuri data tersebut, mereka tidak akan bisa membacanya karena tidak punya kuncinya. Hampir semua hal di internet sekarang menggunakan kriptografi, mulai dari chat WhatsApp, email, sampai internet banking. Ini membuat aktivitas online kita jadi lebih aman dari penjahat cyber. Tanpa kriptografi, menggunakan internet sama saja dengan memberikan informasi rahasia ke semua orang. Yang terakhir itu ada serangan DDoS terhadap Estonia. Pada tahun 2007, Estonia diserang oleh sekelompok orang jahat di internet. Cara menyerangnya bisa dibayangkan seperti kalau biasanya sebuah toko bisa melayani 100 pembeli dengan nyaman, para penyerang ini mengirim ribuan bahkan jutaan pembeli palsu sekaligus. Akibatnya, toko jadi sangat sesak dan tidak bisa melayani pembeli sungguhan. Di dunia internet, ini disebut dengan serangan DDoS. Para penyerang tidak hanya menyerang satu tempat, tapi hampir semua hal penting di Estonia. Website pemerintah jadi tidak bisa dibuka, orang-orang tidak bisa mengecek uang mereka di bank, bahkan berita online juga tidak bisa dibaca. Ini seperti membuat seluruh kota digital Estonia macet total. Untuk mengatasi masalah ini, Estonia melakukan beberapa hal pintar, yaitu mereka memasang pagar khusus yang disebut dengan firewall untuk menghentikan pengunjung palsu. Mereka juga membuat cadangan sistem mereka di negara lain, jadi kalau diserang masih ada backup-nya. Ini seperti punya toko cadangan di kota lain yang bisa dipakai kalau toko utama sedang bermasalah. Estonia juga meminta bantuan negara-negara lain untuk menangkap para penyerang dan membuat tim khusus yang bertugas menjaga keamanan internet mereka. Sekarang, Estonia menjadi salah satu negara yang paling siap menghadapi serangan internet karena mereka sudah belajar dari Jadi, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.